Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Nurziana Fetia Dewi, NIM 2024 1010 2020 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi di modul 3 praktikum Data Mining dengan judul Dataset Preparation menggunakan Pandas. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita import dataset terlebih dahulu, di mana untuk dataset yang digunakan adalah dataset iris.csv dan dataset iristesting.csv. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Nah, untuk langkah yang pertama kita import library pandas SPD, di mana pandas itu merupakan library dari bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian kita buat variabel df sama dengan pd.read_csv. Kemudian kita masukkan nama filenya dengan nama filenya yaitu iris.csv. Nah, kemudian untuk memanggil data yang ada di file iris.csv ini ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan perintah print df.to_string. Nah, di mana output yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, output yang dihasilkan akan seperti ini, di mana kita bisa melihat semua datanya tanpa diselipkan. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah df, di mana df ini fungsinya untuk memanggil data di file iris.csv dan outputnya akan seperti ini. Nah, output yang dihasilkan akan seperti ini, di mana data yang akan keluar itu hanya separuh saja, dan misalnya data yang keluar dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4, dan lanjut lagi dari indeks ke 145, dan seterusnya. Nah, untuk soal yang nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max. Sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1, di mana V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min, di mana V baru itu merupakan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama merupakan nilai data asli sebelum normalisasi, V max nilai max dari kolom data tersebut, sedangkan V min merupakan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita import library pandas SPD-nya seperti biasa, kemudian kita buat function yaitu def normalisasi atribut. Nah, di mana atribut di sini merupakan atribut dari dataset. Setelah itu kita buat rumusnya yaitu return df atribut min df atribut dot min dibagi df atribut dot max min df atribut dot min. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan semua atributnya. Untuk atributnya sendiri ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, dan kemudian setelah itu kita print dengan perintah print df.to_string. Nah, kita coba saja eksekusi. Nah, dan hasilnya akan seperti ini, di mana sudah terdapat sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety-nya. Di mana indeksnya ini dimulai dari indeks ke 0 dan variety-nya itu merupakan kelas dari dataset ini. Di mana di sini sudah terdapat kelas setosa, versicolor, dan kelas virginica. Lanjut ke soal yang nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu variabel atributnya, yaitu ada centroid setosa, centroid versicolor, dan centroid virginica. Nah, kemudian kita gunakan perintah df.log dengan perintah df.log df variety sama dengan setosa.min. Nah, maksudnya yaitu kelas atau variety-nya dari setosa itu kita rata-ratakan. Nah, untuk kelas versicolor dan kelas virginica, source code-nya juga sama, tapi yang diganti hanya pada nama kelasnya saja. Misalnya di centroid versicolor kelasnya yaitu versicolor, dan centroid virginica kelasnya yaitu virginica. Nah, kemudian kita print menggunakan perintah print centroid setosa, kemudian enter. Kita menggunakan format untuk menyingkat source code-nya, kemudian enter centroid versicolor, centroid setosa, centroid virginica. Nah,
dot format, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan variabelnya yang tadi. Nah, kita coba saja eksekusi. Nah, output yang dihasilkan akan seperti ini, di mana sudah terdapat centroid setosa, centroid versicolor, dan centroid virginica. Lanjut ke soal yang nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, jadi caranya juga sama seperti soal yang sebelumnya. Yang pertama kita lakukan dulu read.csv-nya, dan kita masukkan filenya dengan nama file iristesting.csv. Kemudian kita buat perintah dftesting. Nah, setelah itu kita normalisasikan menggunakan cara yang sama seperti soal yang nomor 2 tadi, dengan rumus min-max, di mana atributnya menggunakan perintah data 1. Nah, kemudian kita masukkan semua variabelnya, yaitu variabelnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita buat perintah dftesting. Nah, kita coba eksekusi saja. Nah, outputnya akan seperti ini, di mana sudah terdapat atribut atau data yang telah dinormalisasi, dan dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-29. Untuk soal yang nomor 5, prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita import library pandas SPD, dan di sini juga menggunakan library import numpy. Kemudian kita read dulu datasetnya, yaitu dataset iris dan dataset iris testing. Nah, kemudian kita buat atributnya, di mana variabel atributnya ini isinya atribut yang ada pada datasetnya, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita buat fungsinya, yaitu function normalisasi dengan menggunakan parameter atribut. Nah, kita masukkan rumus yang sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu return df atribut min df atribut dot min per df atribut dot max min df atribut dot min. Nah, ini untuk normalisasi yang ada pada dataset iris, karena variabel yang di sini merupakan variabel yang ada pada dataset iris. Kemudian untuk yang kedua, kita juga melakukan normalisasi pada dataset iris testing. Kita masukkan variabelnya sama seperti soal yang normalisasi sebelumnya. Yang membedakan hanya pada perintah df testingnya saja. Di mana untuk yang normalisasi sebelumnya kita menggunakan df saja, dan pada normalisasi di iris testing ini kita menggunakan perintah df testing. Nah, kemudian kita buat function Euclidean untuk menghitung Euclidean distance-nya dan dengan memiliki parameter data ke dan data frame. Nah, untuk yang pertama kita buat variabel x, di mana variabel x ini merupakan setosa, versicolor, dan virginica. Nah, variabel x ini fungsinya untuk menampung variety yang ada pada dataset ini. Kemudian untuk B merupakan array kosong untuk menampung data dari variabel A nantinya. Kemudian kita buat juga variabel hasil, di mana hasilnya masih none. Kemudian kita lakukan looping untuk masukkan variabel A ke variabel B dengan perintah for i in x, di mana kelas df variety sama dengan ke i, jika datanya ke i, maka nanti kita lakukan proses centroid sama dengan kelas .min. Jadi kelasnya ini kita buat rata-rata. Kemudian kita buat variabel test sama dengan data frame.ilog, data ke 0 sampai 4. Dikarenakan atributnya A atau kelasnya ada 3, maka yang diambil itu mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-3. Nah, kemudian untuk variabel A ini, untuk menghitung Euclidean-nya, dan ini adalah rumusnya. Kemudian hasil dari A ini kita tambahkan ke variabel B yang kita buat tadi. Dan kemudian kita cek menggunakan rumus jika min B sama dengan B,
indeks ke 0, indeks ke 0 tadi kan setosa, jadi hasilnya sama dengan setosa, kemudian kita return. Untuk elifnya juga sama, jika indeks ke-1 merupakan versicolor, kemudian indeks kedua merupakan virginica, kemudian di return juga hasilnya. Nah, setelah itu kita buat variabel temp, di mana variabel temp ini untuk menampung hasil dari looping. Nah, kita gunakan looping lagi untuk membandingkan. Jika nilainya benar, maka ditampung ke variabel temp. Nah, kita langsung saja eksekusi. Nah, untuk nilai yang false, maka prediksinya atau dugaannya itu salah, dan apabila nilai yang true, maka prediksinya itu benar. Dan berhubung di sini ada dua nilai, yaitu false dan true, maka untuk mengecek apa sih nilai dari true dan false ini, dan untuk nilainya yang false itu sendiri variety-nya ada setosa dan versicolor, sedangkan untuk yang true variety-nya ada virginica. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, setelah kita memprediksi kelas pada soal yang nomor 5 tadi, maka di soal ini kita diminta untuk mengecek berapa persen sih akurasinya. Dikarenakan tadi nilainya itu ada yang true dan ada yang false, maka kita mengeceknya menggunakan looping. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu variabelnya, di mana di sini sudah terdapat variabel benar dan variabel salah. Kemudian Z sama dengan df testing sama dengan temp. Nah, di sini merupakan variabel yang ada pada nomor 5 tadi. Kemudian kita buat looping for x in df testing.index. Nah, kemudian kita buat percabangan lagi, di mana kalau z index x itu sama dengan true, maka benar plus sama dengan 1. Kalau salah, maka salah plus 1. Nah, kemudian untuk mengecek akurasinya, yaitu menggunakan rumus persen sama dengan benar per salah plus benar dikali 100. Kemudian di print variabel persennya. Nah, kita coba eksekusi. Dan hasil akurasinya yaitu 33,3%. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.